saya Jise Gunadarma. Di sini saya akan menjawab soal UTS kewirausahaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi. Tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Kemudian, yang kedua, apa yang dibutuhkan untuk membangun atau membentuk kewirausahaan? Ada 5 poin untuk membangun kewirausahaan. Yang pertama adalah ide. Itu lahir dari kebiasaan ataupun hobi dari seseorang yang akan melakukan wirausaha. Yang kedua adalah manfaat. Kita harus mengetahui apa manfaat dari hobi ataupun kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah target pasar. Hal ini penting untuk mengetahui kebutuhan target pasar agar jelas tujuan usahanya. Kemudian yang keempat adalah solusi. Setelah mengetahui kebutuhan dan target pasar, maka calon wirausaha harus mampu mencari solusi dengan membuka usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kelima adalah 4P, yakni Product, Price, Place, dan Promotion. Setelah menjalankan 4 langkah awal berupa ide, manfaat, target pasar, dan solusi, maka seorang wirausahawan harus mampu menentukan produk, harga produk, tempat pemasaran produk, dan promosi yang akan dilakukan untuk menjalankan usaha. Yang ketiga, mengapa di kewirausahaan, hal yang penting adalah menyamakan hobi dan usaha. Karena menyelaraskan hobi dan usaha merupakan modal utama dalam wirausaha. Sudah saya jelaskan di soal sebelumnya. Kemudian, sebutkan dan jelaskan dari nursepreneur. Nursepreneur atau perawat pengusaha adalah seorang perawat yang mengelola klinik atau usaha yang berkaitan dengan kesehatan, memimpin penelitian, memberikan pendidikan, atau sebagai konsultan institusi, lembaga politik, ataupun bisnis tertentu. Kemudian yang kelima, mengapa seseorang harus menjadi nursepreneur? Ini menunjukkan bahwa seorang perawat tidak hanya sebagai perawat pelaksana, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan atau membuka usaha. Kemudian, apa yang membedakan pasar konvensional dengan pasar digital? Dan jelaskan keuntungan dan kerugiannya. Untuk pasar konvensional sendiri adalah pemasaran yang dilakukan secara offline ataupun penjual bertemu langsung dengan pembeli. Keunggulan dari pasar konvensional ini adalah bisa dilakukannya tawar-menawar sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pembeli dapat melihat langsung produk yang ingin dibeli. Kerugiannya, untuk pasar konvensional biasanya menyita lebih banyak waktu dan tenaga. Kemudian adapun pasar digital. Nah, pasar digital ini adalah pemasaran atau promosi menggunakan media digital seperti e-commerce dan lain sebagainya. Keuntungan dari pasar digital adalah jangkauan promosi yang luas, biaya terbilang lebih sedikit atau lebih murah, dan hemat waktu serta tenaga. Untuk kerugiannya, tidak ada tawar-menawar, konsumen tidak dapat melihat barang secara langsung. Yang ketujuh, usaha apa yang akan dibuat dan lakukan analisa SWOT. Nah, berdasarkan penelitian saya tentang terapi pada pasien diabetes mellitus, kemungkinan saya akan membuat MDTP ataupun mini diabetes therapy books atau buklet petunjuk pelatihan dan pemantauan terhadap pencegahan penurunan sensitivitas kaki. Apabila diabaikan, hal ini akan menyebabkan ulkus hingga amputasi. Bisa mencakup poin pertama, yaitu strength ataupun kekuatan. Menggunakan analisa SWOT, ada strength, weakness, opportunity, dan threats atau ancaman. Untuk strength-nya sendiri, pertama, penyakit ini adalah salah satu penyakit tidak menular yang mematikan atau salah satu mother of disease atau induk dari penyakit, sehingga penyebab penyakit-penyakit lainnya disebabkan oleh penyakit diabetes. Kemudian penderita diabetes diketahui bahwa setiap tahunnya selalu meningkat. Itu poin dari strength. Kemudian dari poin weakness, hal ini kurangnya dari minat keluarga dan pemahaman dalam pencegahan penyakit. Untuk opportunities, semakin meningkatnya tingkat kesadaran akan preventif dari masyarakat. Sebenarnya berlawanan dengan weakness untuk bagian opportunity, karena 50-50 untuk masyarakat. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui pentingnya preventif dalam suatu penyakit ataupun mencegah penyakit yang akan timbul, mau itu penyakit menular ataupun tidak menular. Adapun 50% lagi masyarakat yang masih belum mengerti seberapa pentingnya preventif. Kemudian untuk threat atau ancaman, banyaknya masyarakat yang hanya ingin melakukan tindakan kuratif karena terkesan lebih praktis. Nah, mungkin itu saja video untuk pengumpulan tugas UTS kewirausahaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.